Seringkali kita terjebak dalam situasi yang bikin kita merasa tertekan, kan? Gak enak sama teman yang minta ini itu, padahal dalam hati kita pengen banget nolak. Rasanya kayak kita ini jadi robot yang harus patuh, tanpa bisa mengatur keinginan sendiri. Nah, masalahnya, kenapa sih kita harus merasa demikian? Kenapa kita takut mengecewakan orang lain hingga sering mengabaikan diri sendiri? Di satu sisi, kita pengen jadi teman yang baik, bisa diandalkan, dan selalu siap membantu. Tapi di sisi lain, apakah kita pernah mikir mau kenapa kita seringkali mengorbankan kenyamanan atau kebahagiaan kita sendiri? Yuk, kita bahas semua ini lebih dalam. Dan di chapter pertama, kita lihat keengganan kita untuk bilang tidak. Chapter 1, Keengganan bilang tidak. Pernah dengar kebiasaan buruk yang satu ini? Bilang tidak ke teman itu seolah jadi larangan. Seakan-akan kita ini wajib memenuhi semua permintaan mereka. Meski kadang apa yang diminta itu jauh dari kata kapasitas kita. Kenapa? Mungkin kita takut kehilangan mereka, takut dianggap egois, atau bahkan takut dipandang buruk. Ironis ya? Kita lebih memilih untuk menghancurkan kenyamanan sendiri demi menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain memang terdengar mulia, tapi sampai kapan? Kita harus ingat, tidak semua permintaan itu valid. Jika berlanjut, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberi pesan bahwa batasan itu tidak ada. Coba bayangkan, seberapa banyak waktu dan energi yang kita buang untuk memenuhi permintaan yang tak penting? Mungkin, ini saatnya kita berlatih untuk mengucapkan tidak tanpa rasa bersalah. Gimana caranya? Coba pelan-pelan mulai tentukan batasan. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, dan lihat reaksi teman kita. Mungkin mereka akan lebih menghargai kita daripada yang kita sangka. Pada akhirnya, ini soal membuat pilihan yang lebih baik untuk kita sendiri. Chapter 2, Teman dan Kewajiban. Sadar gak sih, kadang kita membangun pemikiran bahwa teman itu adalah kewajiban? Seolah-olah kita terikat dengan ikatan batin yang bikin kita merasa harus terus-menerus siap sedia. Tanpa disadari, kita mengubah hubungan sebatas hobi menjadi beban, berpikir bahwa setiap momen harus diisi dengan kehadiran kita. Di satu sisi, itu wajar, tetapi di sisi lain, teman yang baik seharusnya tidak mengharuskan kita untuk berkorban secara terus-menerus. Nah, disinilah letak kesalahan berpikir kita. Menempatkan teman sebagai kewajiban sendiri sama saja dengan menciptakan beban emosional. Apa kita mau menghabiskan rasa nyaman kita hanya untuk memenuhi tuntutan yang sebenarnya tidak penting? Cobalah untuk memisahkan antara cinta dan kewajiban. Teman yang baik seharusnya adalah yang mengerti pilihan kita tanpa merasa dikhianati. Jadi, kenapa kita harus merasa tertekan seolah harus selalu mendampingi mereka? Saring mana yang memang penting, dan mana yang hanya sekadar memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Chapter 3, Takut mengecewakan. Takut mengecewakan orang-orang di sekitar kita memang jadi penyebab utama kita seringkali terjebak dalam kewajiban tersebut. Seakan kita ini menjadi juru selamat untuk semua masalah teman, padahal hidup kita juga penuh dengan tantangan sendiri. Kita seakan lupa bahwa setiap orang memiliki urusan masing-masing, dan kita tidak perlu menjadi superhero untuk memecahkan semuanya. Apakah kita benar-benar harus menyelesaikan semua masalah mereka? Seringkali kita menganggap bahwa kebahagiaan orang lain bergantung pada keputusan kita, sementara itu jelas-jelas tidak adil. Mungkin kita bisa jadi support system tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Daripada pusing memikirkan ekspektasi orang lain yang mungkin tidak pernah mereka sampaikan, lebih baik fokus pada tujuan dan kesehatan mental kita. Mungkin mereka akan kecewa, tapi percayalah bahwa itu bagian dari proses. Kita perlu belajar bahwa mengecewakan orang lain tidak sama dengan mengecewakan diri sendiri.
Siapa tahu dengan mundur sedikit, kita bisa memberi ruang bagi mereka untuk belajar dan tumbuh sendiri. Bukankah itu yang mereka butuhkan? Chapter 4, Berani bilang tidak. Mengatakan, tidak, itu bukan tanda kita egois. Justru, ini tanda bahwa kita menghargai diri sendiri. Kita harus belajar untuk melepaskan perasaan bersalah setiap kali kita memilih untuk tidak memenuhi permintaan teman. Coba pikirkan, jika kita selalu yes, kualitas hubungan kita pun bisa jadi menurun. Tanpa disadari, kita bisa membuat mereka merasa bahwa kita akan selalu ada, tanpa memberi ruang untuk kemandirian mereka. Dengan berkata tidak, kita juga memberi kesempatan kepada teman kita untuk menghargai dan memahami pilihan kita. Jangan takut untuk melakukannya. Ingat, berani bilang tidak akan menciptakan batasan yang lebih sehat, yang pada akhirnya buat kita dan mereka lebih bahagia. Apa kamu siap untuk merubah pola pikir ini? Mungkin perlu latihan, tapi semua ini demi kebahagiaan kita juga. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana reaksi mereka sebelum kita benar-benar mencobanya. Chapter 5, Membangun Batasan Sehat. Batasan itu penting dalam setiap hubungan, termasuk pertemanan. Tanpa batasan yang jelas, kita bisa jadi karpet yang terus diinjak tanpa henti, selama kita tidak cukup berani untuk berdiri tegak. Jadi, bagaimana cara kita membangun batasan yang sehat? Pertama, komunikasikan apa yang membuat kita merasa nyaman atau tidak. Tak perlu takut jika ada yang merasa tidak setuju. Itu bagian dari proses. Kedua, tetapkan ekspektasi realistis dari diri sendiri dan juga teman. Ketiga, kenali kapan kita perlu mundur dan memberi ruang. Hal ini bukan berarti kita menjauh, tetapi membangun suasana yang saling menghormati. Dengan cara ini, kita bisa merasakan diri kita berharga dan mendapatkan hasil positif dari hubungan kita. Kita semua perlu mengingat bahwa memberi waktu untuk diri sendiri adalah investasi. Jadi, kapan kita mulai membangun batasan ini? Mulai dari diri kita sendiri, karena jika tidak, siapa lagi yang akan melakukannya? Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk konten menarik selanjutnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.